Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemani menonton video ini dari bagian pertama hingga terakhirnya. Melalui video ini, saya akan menceritakan dua ending cerita, yaitu ending sesuai novel dan ending sesuai serialnya. Untuk itu, sebelum kita masuk ke alurnya, saya akan membekali teman-teman dengan sebuah pesan penutup dari penulis cerita ini sendiri, yaitu Chin Yong, yang memberikan komentar terakhirnya pada lembar terakhir cerita novelnya, bahwa Chang Uchi adalah karakter yang sedikit kurang sifat kepahlawanannya dibandingkan Guo Qing dan Yang Kuo. Sementara Guo Qing adalah pria yang jujur dan berterus terang, Yang Kuo adalah pria yang penuh kasih sayang dan tegar. Chang Uchi sendiri kurang heroik dibanding kedua pendahulunya, tapi ia memiliki kemurahan hati, kebaikan, dan sifat terbaiknya adalah kesantunannya dalam peradaban sosial. Bila Yang Kuo adalah pendekar penuh inisiatif, pesona Guo Qing akan terlihat dalam momen-momen genting. Chang Uchi sendiri selalu bertindak terikat dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Chin Yong sendiri bahkan tidak yakin siapa sebenarnya wanita yang paling dicintai Uchi. Meski pada akhirnya ia menuliskan Uchi mengakui cintanya kepada salah satu gadis tersebut adalah yang terdalam. Chang Uchi sendiri juga tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dari sifatnya. Ia menerima posisi ketua hanya untuk memuaskan orang-orang di sekitarnya. Dan kalaupun Uchi memaksa untuk memimpin, ia akan gagal pada akhirnya karena tidak adanya kualitas pemimpin dalam dirinya. Meski demikian, Chang Uchi bisa menjadi seorang teman dan sahabat yang baik bagi semua orang. Ya, kira-kira itulah kutipan penutup yang disampaikan Chin Yong selaku penulis ceritanya. Jadi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. He Taichung yang berduel dengan Song Qingsu di arena tidak mampu mengunggulinya, dan ia dikalahkan setelah sekian pertukaran jurus dan digantikan oleh Cheng Weixia dari partai Kongtong yang mempertontonkan tinju 7 lukanya yang impresif, namun ia tetap dikalahkan. Sampai akhirnya Song Yanqiao masuk arena dan Zhou Zhuo langsung masuk juga untuk menyerang pendekar pertama Wutang itu, dan tepat sebelum Song Yanqiao dihabisi, Qingsu anaknya menahan serangan Zhuo dan membuatnya terluka parah. Duel pun dihentikan sementara setelah itu, dan Chang Uchi pergi menemui Emei dan menyalurkan tenaga dalamnya pada Song Qingsu. Kecurigaan Uchi mulai timbul dengan melihat Zhuo dan Qingsu yang memiliki energi yin. Lalu ia meminta kejujuran dari Zhou Zhuo tentang insiden di Pulau Ular. Setelah terdesak, akhirnya dengan lantang Zhou Zhuo mengakui perbuatannya yang mencuri pedang langit dan golok naga serta menikam Yinli yang mencegahnya membunuh Cao Min. Uchi marah sekaligus sedih mendengar pengakuan itu dan bertanya-tanya bagaimana teganya ia melakukan perbuatan itu. Zhou Zhuo pun menceritakan semua ini adalah wasiat dari gurunya, sebab kedua pusaka senjata itu pada dasarnya juga seharusnya milik Emei karena ditempa oleh Guo Qing dan Huang Rong. Tapi Zhou Zhuo mengakui kalau ia tidak mengerjakan wasiat Liu Jie sepenuhnya karena tidak membunuh Uchi di malam itu. Setelah itu, pertandingan kembali dilanjutkan. Seorang biksu Shaolin maju dan meminta para pendekar untuk bertarung hingga titik darah penghabisan, walau harus membunuh sekalipun untuk memenangkan Xiesun dan golok pembunuh naga. Uchi yang tidak tahan lalu naik ke arena dan bertanya bagaimana biksu bisa sekejam itu menganjurkan orang saling membunuh. Lebih jauh, Uchi menjelaskan jika golok naga sekuat itu, ayah angkatnya tidak akan tertangkap hari ini. Ucapan Uchi menyadarkan semua petinggi dari sekte lain sehingga Huasan menyatakan untuk mundur dari duel. Begitu pula dengan Kongtong, diikuti Kunlun, Kaipang, dan juga Wutang. Semuanya telah mundur kecuali Emei, di mana Zhou Zhuo naik ke arena menantang Uchi. Duel mereka masih seperti lagu lama. Uchi yang tidak bersungguh-sungguh melawan gadis di hadapannya, pada akhirnya menaikkan tenaganya sedikit dan membuat Zhou Zhuo terpental. Tapi ia malah khawatir dan menolongnya. Kesempatan itu digunakan Zhou Zhuo untuk memukul Uchi dengan telak. Ia melancarkan cakar tengkoraknya ke Uchi yang terjatuh tapi tidak berniat menghindar. Tepat sebelum menghabisinya, Zhou Zhuo tetap merasa tidak tega membunuh Uchi. Biksu Shaolin pun menyatakan Emei sebagai pemenang, dan besok ia bisa menantang Biksu Bodhidharma. Setelah memulihkan lukanya, Chang Uchi mencari Zhou Zhuo lagi. Ia bertanya padanya yang sudah mendapatkan kedua pusaka senjata, kenapa harus mengincar ayah angkatnya lagi. Zhou Zhuo pun menjawab kalau ia ingin mengharumkan nama Mei karena pesan dari guru Miche padanya. Uchi lalu menjelaskan kalau tiga tetua Shaolin tidaklah bisa Zhuo kalahkan dan justru mengajaknya berduet bersama. Jika mereka menang, maka Zhou Zhuo bisa mengharumkan nama Mei dan ia hanya berharap bisa menyelamatkan ayah angkatnya dengan berlutut memohon. Setelah Uchi pergi, Zhou Zhuo hanya bisa terduduk menangis. Di antara dirinya yang tidak ingin melakukan hal yang menentang Uchi dan pesan gurunya Miche yang selalu tergaung di telinganya. Keesokan harinya, semua pesilat pun tiba di aula Bodhidharma. Zhuo lalu memanggil Uchi keluar untuk berduel dengannya melawan tiga tetua. Sementara itu,
Cao Min yang menyamar sebagai laki-laki agar tidak dikenali semua orang dari sekte lain yang mungkin dendam dengannya, bersama Zhou Tian dan Fan Yao menyelinap ke dalam Shaolin dan berhasil menemukan Biksu Kong Wen yang disandera dan segera memintanya keluar untuk membongkar kedok Cheng Kun yang mengatur adu domba itu. Kembali ke Aula Bodhidharma, Cao Zhero dan Wu Qi pun bertarung melawan 3 tetua Shaolin. Rantai mereka berhasil diputuskan dan berujung pada peraduan tenaga dalam di antara mereka berlima. Hingga akhirnya Biksu Kong Wen datang dan meminta pertarungan dihentikan serta menjelaskan semua agenda yang terjadi diatur oleh Cheng Kun agar semua pesilat saling bertarung, di mana Cheng Kun menyandera dirinya dan memaksa Biksu Kongce mengundang mereka semua ke sini. Usai itu 3 tetua pun membiarkan Wu Qi untuk membawa Xie Xun pergi. Tapi Cao Zhero mendahulunya, mencengkeram Xie Xun keluar dan ingin membunuhnya di hadapan semua orang. Hal ini membuat Wu Qi sampai memohon kepadanya, dan juga Cao Min membuka suara mencegah Cao Zhero melukai Wu Qi. Seketika itu juga Zhero berbalik arah menyerang Cao Min, namun ia dihentikan oleh gadis jubah kuning yang tiba. Zhero yang tidak ingin berhenti akhirnya ditotok oleh gadis jubah kuning, dan Wu Qi juga singa emas memohon agar Cao Zhero tidak dibunuh. Setelah berterima kasih, Wu Qi kembali bertanya nama gadis jubah kuning, dan ia hanya diberikan petunjuk bahwa di Gunung Chongnan dalam makam kuno hidup sepasang pendekar Raja Wali, dan ia pun pergi meninggalkan mereka semua. Oke, sampai di sini kita bahas mengenai gadis jubah kuning ini sebentar. Di video bagian ke-8 saya sudah mengatakan ada 3 petunjuk yang diberikan kenapa gadis jubah kuning adalah keturunan Yoko. Petunjuk pertama adalah gadis jubah kuning mengatakan kalau leluhurnya memiliki hubungan baik dengan Kaipang. Leluhur yang dimaksud tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Yoko dan Xiaolongni. Lalu petunjuk ini akan memunculkan pertanyaan, terpaut berapa generasi ia dengan Yoko. Dalam novel, gadis ini dinyatakan terlihat seperti berusia 27 atau 28 tahun, dan rentang waktu dari ending Yoko sampai ke masa ini sekitar 100 tahunan. Jadi setidaknya gadis jubah kuning ini bukan anaknya Yoko, minimal adalah cucu Yoko atau bahkan 1 generasi di bawah cucu. Dalam cerita novel, gadis jubah kuning ini juga dipanggil sebagai Yang Jie-Jie. Jie-Jie sendiri adalah panggilan untuk kakak perempuan, sedangkan Yang adalah marganya. Petunjuk kedua adalah sebelum ketua Kaipang Se Huolong mati, ia meminta istrinya mencari Yang Jie-Jie dan mereka menemukannya di kota Chang'an. Dan Gunung Chong'an memang terletak di kota Chang'an. Lalu pertanyaan yang muncul dari petunjuk kedua ini adalah bagaimana Se Huolong bisa mengenal keturunan Yoko. Guo Xiang saja tidak berhasil mencari Yoko sampai umur 40 tahun, bukan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat spekulatif, tapi saya percaya dengan teori bahwa Yoko yang dulunya selama 16 tahun menunggu Bibi telah menjadi seorang legenda sentiausia. Ia berkeliling dunia persilatan 16 tahun lamanya untuk menawarkan pertolongan bagi yang lemah hingga diberikan julukan pendekar Raja Wali. Tradisi inilah yang saya yakin Yang Guo ajarkan kepada anaknya yang kemudian diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Saya tidak merasa Yoko akan memaksa anak dan keturunannya mengikuti jejaknya untuk hidup dalam dunia terisolasi. Kalau keturunannya hidup dalam pengasingan juga, pastinya itu adalah sebuah pilihan. Tapi yang jelas, mereka pasti ada berhubungan dengan dunia luar. Kalau tidak, dari mana bisa lahir anak dan cucu? Dan yang terpenting, semangat sentiausia menolong orang lemah dan membela yang benar pasti diturunkan Yoko dari generasi ke generasi. Untuk itu sangat wajar jika keturunannya mengawasi gerak-gerik dunia persilatan dan hanya akan muncul di saat-saat genting seperti gadis jubah kuning yang muncul karena kemelut Kaipang yang dimanfaatkan oleh Chen Youliang sebelumnya. Dan pastinya generasi Kaipang sebelumnya mungkin sudah pernah ditolong oleh generasi makam kuno dan mereka memiliki sebuah kontak rahasia tersendiri sehingga Se Huolong bisa tahu cara menghubungi dan meminta pertolongan dari kuburan kuno. Petunjuk ketiga hanya bersifat mendukung saja, yaitu dari peringatan tubuh luar biasa tinggi dari Yang Jie-Jie. Bagi yang mengikuti cerita Yoko, pastinya sudah mengetahui bagaimana hebatnya ilmu peringatan tubuh dari sekte makam kuno. Lalu muncul juga pertanyaan bagaimana gadis jubah kuning mempelajari jurus cakar tengkorak. Apakah ilmu 9 bulan yang dipelajari Yang Jie-Jie ini sempurna atau sebagian saja? Terus terang bagian ini terlalu luas untuk dispekulasikan dengan beragam kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Untuk itu saya akan tinggalkan pada imajinasi dan analisa teman-teman sendiri pada bagian ini. Lanjut ke alur, setelah kepergian Yang Jie-Jie, Wu Qi membuka totokan Cao Zhero dan Xie Xun mendengar suara tertawan Cheng Kun di antara kerumunan pesilat. Meski buta, ia bisa mengenal suara Cheng Kun dengan baik dan memintanya keluar menghadapinya. Biksu sebelumnya yang menjadi pemandu acara berjalan meninggalkan kerumunan, sehingga Wu Qi menghentikannya dan akhirnya membuka penyamaran Cheng Kun. Singa Emas pun menceritakan kepada semuanya bagaimana Cheng Kun membunuh 13 anggota keluarganya dan mereka pun bertarung dengan sengit dan sangat seimbang.
Pada akhirnya, Singa Emas tidak menghindar serangan jurus jari hayal Cheng-kun, namun mengadunya hingga dirinya terluka, tapi ia membuat Cheng-kun buta juga. Xie lanjut menghajar dan memusnahkan kungfu Cheng-kun, tapi mengampuni nyawanya pada akhirnya. Setelahnya, Xie juga memusnahkan kungfunya sendiri dan berlutut di hadapan semua orang, menyatakan kesalahan di masa lalunya yang telah membunuh banyak pesilat dari berbagai sekte. Ia meminta maaf dan dengan ikhlas menawarkan nyawanya jika ada yang bersedia mencabutnya. Satu persatu dari semua sekte maju dan memaki dosa Xie, tapi tak seorang pun dari mereka yang tega membunuhnya. Saat itu juga Yin Tiancheng dan putranya tiba mengabarkan kalau Pangeran Ruoyang memimpin 20.000 prajurit Mongolia menuju Shaolin untuk menghabisi mereka semua. Zhou Zero lalu mengungkap Cao Min yang menyamar dan menyalahkan Min Min adalah dalang di balik serangan itu. Wu Qi berusaha menenangkan mereka dan memberikan perintah kepada para pasukan Panji dan petingginya untuk menjaga di kaki gunung. Tidak peduli bagaimana Wu Qi berusaha menjelaskan kalau Cao Min tidak berhubungan lagi dengan ayahnya, Wu Qi tidak mampu meyakinkan mereka. Terlebih lagi, Cheng-kun masih belum bertobat dalam kebutaannya. Ia memfitnah Cao Min lebih jauh dengan mengatakan Cao Min adalah komplotannya, sehingga Wu Qi akhirnya tidak punya pilihan lain menghadapi semua orang yang menginginkan nyawa kekasihnya. Ia menyarankan untuk menahan Cao Min sebagai sandera agar dijadikan alat tawar-menawar melawan Mongolia. Usai itu, Wu Qi pun meminta Cao Min agar tidak marah karena menangkapnya selayaknya tahanan. Tapi Min Min bisa memahami situasi itu. Sementara untuk menghadapi perang di bawah kaki gunung, Wu Qi memerintahkan Wei Qiao memimpin pasukannya melawan Mongolia. Tapi Lang Putih memaksa ia akan turun tangan sendiri dan Wu Qi menyetujuinya. Setelahnya, Singa Emas pun memohon agar menjadi pengikut Buddha, dan ia diterima ketiga biksu Bodhidharma sebagai muridnya. Xie berharap Wu Qi bisa bahagia untuknya karena dirinya yang sudah terlepas dari dendam dan kebencian. Lalu Wu Qi pun diberikan kabar kalau kakeknya telah meninggal. Ia tidak percaya apa yang ia dengar, namun jasad Yin Tiancheng di depan mukanya. Wu Qi hanya bisa berlutut sedih dan menuangkan arak untuk kakeknya. Seperti yang pernah saya singgung dulunya, bahwa serial adaptasi ini tidak sepenuhnya bisa sama dengan cerita novelnya. Adaptasi 2019 ini banyak detail yang berbeda juga dengan cerita novelnya, yang tidak pernah saya singgung di sepanjang rekap, tapi sebagai salah satu contohnya adalah kematian Elang Putih ini. Seharusnya terjadi saat pertarungan Wu Qi melawan 3 tetua Shaolin yang kedua kalinya. Pada waktu itu, seharusnya Wu Qi bersama Yang Xiao dan Elang Putih yang berduel melawan 3 tetua. Usai itu, Yin Tiancheng meninggal akibat luka dan kecapekan. Tapi it's okay kok plotnya digeser seperti ini karena tidak mengubah makna ceritanya. Usai itu, Yin Yewang murka besar dengan kematian sang ayah dan memaksa menerobos dan menghabisi Cao Min yang sedang ditawan. Tapi Wu Qi mencegah pamannya. Tidak pernah Wu Qi semarah dan sekeras itu dalam bertindak melarang semua orang untuk tidak menyentuh Cao Min. Fan Yao lalu pergi menemui Xie dan membujuknya untuk menasihati Cao Min. Singa Emas pun pergi menemui dan memohon Min Min untuk meninggalkan putranya demi kebaikan bersama. Tapi Cao Min malah menulis surat yang diantarkan Fan Yao ke barak ayahnya. Surat itu mengatasnamakan Wu Qi yang meminta Mongolia untuk mundur atau Cao Min akan dibunuh. Fan Yao kembali membawa surat balasan Jagan Temur yang dibaca Cao Min kalau sang ayah tidak percaya dengan gertakan itu ataupun tidak peduli meski anaknya dibunuh dan dijadikan sup untuk diminum. Wu Qi yang mengetahui hal ini menegur Fan Yao yang kemudian memintanya menggunakan surat balasan Jagan Temur untuk meyakinkan para pesilat lainnya bahwa Cao Min telah putus hubungan dengan Mongolia. Wu Qi akhirnya kembali menemui Cao Min dan mengabarkan kalau semua pesilat mulai bisa menerima keberadaannya bersama mereka. Wu Qi kemudian dihampiri oleh Zhou Zero dan menyerahkannya kitab perang Wu Mu Isu yang ia salin kembali dari lempengan golok pembunuh naga sebagai ucapan terima kasih Wu Qi telah membantu mengobati Song Jingsu. Menggunakan ilmu dari kitab perang tersebut, Wu Qi memberikan arahan strategi dan taktik perang sehingga mereka memenangkan perang di esok harinya. Jagan Temur marah atas kekalahannya, tapi anaknya meyakinkan kalau itu hanyalah kekalahan kecil dan mereka masih di atas angin. Cepat atau lambat, biara Shaolin akan kehabisan suplai makanan dan melanjutkan strategi mereka mengepung gunung. Malamnya, para pendekar merayakan kemenangan telaknya dalam jamuan makan. Cao Min yang melihat dari kejauhan lalu didatangi Xie lagi dan menanyakan bagaimana keputusannya. Cao Min dengan tegas menyatakan kalau ia ingin bersama Wu Qi dan membahagiakannya karena apa yang Wu Qi inginkan adalah sebuah perdamaian. Keesokannya, Tio Buki menemukan kekasihnya telah menghilang dan menjadi panik. Fan Yao mengakui perbuatannya membujuk Xie menasihati Cao Min untuk pergi. Dan mantan tuan putri ini ternyata ditangkap oleh 2 tetua Sonming menghadap ayahnya yang segera ingin membunuh putrinya sendiri. Tapi abangnya memohon untuk mengampuni adiknya.
Meski demikian, amarah Cagan Temur tidak bisa mereda dan tetap mengibaskan pedangnya. Sementara itu, para pesilat merasa sudah di atas angin mencoba menyerang kepungan Mongolia. Tapi melawan jumlah prajurit yang begitu besar, banyak dari mereka yang terbunuh dan harus kembali mundur ke Biara Shaolin mengakui kekalahan mereka. Cao Zoro mengabarkan kalau ia mendengar dari yang lain, Cao Min telah dieksekusi oleh ayahnya sendiri kemudian digantung di barak pasukan untuk meningkatkan semangat bertempur prajurit Mongolia. Uchi sangat kehilangan mendengarkan cerita itu. Ia membuatkan kuburan untuk Cao Min dan menangisi kematiannya. Ucapan Fan Yao atas kritisnya keadaan perang tidak digubris dan Fan Yao meninggalkannya dan mencoba memberikan arahan kepada setiap sekte yang ditolak dan memancing kekisruhan yang saling menyalahkan satu sama lain karena tidak ada Uchi yang memimpin mereka. Pada akhirnya para sekte bertarung sendiri-sendiri tanpa adanya sebuah strategi yang baik sehingga pertumpahan darah semakin tidak terelakkan. Banyak pesilat yang tewas dan Song Qingsu pada akhirnya menolong ayahnya dari terkaman tombak prajurit. Sebelum meregang nyawanya, Qingsu mendapatkan maaf dari ayahnya dan ia meminta Cao Zoro untuk selalu hidup bahagia serta menyatakan cintanya yang mendalam. Setelah itu, tidak luput banyak pendekar lainnya juga tewas seperti salah satu tetua Kongtong, disusul Ting Minchin dan Pei Chini dari Emei. Meski demikian, adalah sebuah kehormatan bagi mereka tewas dalam sebuah medan tempur. Sementara itu, Cao Tian yang terpojok dan hampir kehilangan nyawanya akhirnya diselamatkan Uchi yang telah bangkit dari kesedihannya, dan mereka berencana untuk memberikan serangan balik dengan menerjang ke garis terdalam pertempuran sambil dihalangi oleh dua tetua Sonming. Di medan lainnya, Xie Sun yang telah kehilangan kungfunya mencoba mengambil bagian dalam perang hingga bertemu Cao Zoro. Dalam kepungan prajurit pemana, Xie Sun melindungi Cao Zoro dengan nyawanya sendiri. Sebelum peninggalannya, ia memberikan pesan kepada gadis yang selalu melayaninya dengan baik di Pulau Ular, bahwa semua orang bisa bertobat dari kesalahan yang telah dilakukan. Ia harap Cao Zoro bisa kembali ke jalan yang benar. Tidak lama setelah itu, Chu Yanchang dan Suta memimpin pasukan Ming datang, hingga akhirnya berhasil mengusir mundur semua prajurit Mongolia. Setelahnya, Chang Uchi diberikan kabar kalau Mongolia menyerang kota Huazhou karena tidak ada pasukan yang tersisa di markas Huazhou. Yobuki kemudian memberikan kitab perang Wu Mu Isu kepada Chu Yanchang agar bisa memanfaatkannya untuk mengalahkan Mongolia. Lalu Uchi pergi menengok jasad ayah angkatnya untuk yang terakhir kalinya dan merelakan kepergian Singa Emas. Dan semua pendekar lalu membuat perpisahannya masing-masing, membubarkan diri dari Shaolin. Uchi lalu menghampiri Cao Zoro yang telah tersadar dari kesalahan dan ambisinya yang berlebih, namun masih belum beranjak dari makam Xie Sun. Kemudian, Uchi mengantarnya hingga ke kaki gunung. Sambil membawa Abu Song Qingsu, Cao Zoro mengucapkan perpisahannya kepada Uchi yang memintanya untuk jaga diri baik-baik. Setelah pergi dari Shaolin, Sekte Ming menerima pedang langit dan golok pembunuh naga yang sudah patah dan dikirimkan oleh murid Emei berdasarkan arahan Cao Zoro yang berharap kedua pusaka itu bisa berguna untuk melawan musuh. Mereka pun mencoba menempa kembali golok naga, tapi tidak berhasil. Sedangkan Yin Li yang hampir menyentuh golok naga yang masih panas membara didorong oleh ayahnya Yin Yewang hingga kepalanya terbentur. Mendadak, ia menahan tangis dan emosinya setelah melihat Uchi dan Yin Yewang. Seakan-akan memorinya yang hilang telah kembali. Yin Li lalu berlari pergi meninggalkan mereka sambil dikejar Uchi yang mencoba menenangkannya. Di kesempatan itu, Yin Li menolak mengakui Uchi sebagai Uchi, melainkan mengakuinya sebagai Aniu dan menggigit tangannya setelah itu. Kemudian Uchi mengingat akan sebuah cerita legenda yang memberikannya inspirasi untuk menempa kembali golok naga dengan cara membasuhnya dengan darah. Bersama para petinggi Ming, mereka menggores tapak tangan masing-masing dan meneteskan darah ke golok naga, hingga akhirnya golok pembunuh naga berhasil ditempa kembali, dan juga pedang langit yang berhasil disambungkan dibawa oleh kelelawar hijau ke Emei dan memberikannya kepada Cao Zoro. Dalam melankolisnya, suatu malam Uchi melepaskan lampion air yang berisi pesan kerinduannya terhadap Cao Min. Tapi ia merasa sedang diikuti sesosok orang yang memiliki ikatan batin mendalam dengannya. Uchi mengejar sosok itu dan menemukan Cao Min yang kemudian menceritakan bagaimana abangnya sendiri memohon kepada sang ayah untuk tidak membunuhnya. Cagan Temur pada akhirnya membuang pedangnya dan Wang Paopao memalsukan kematian Cao Min dan menggantung mayat seorang wanita lain. Cao Min mengakui ia tidak berani menemui Uchi lagi karena hanya ada jalan terjal di antara mereka yang ditantang oleh banyak orang. Ia pun mengucapkan perpisahannya dengan Uchi agar mencarinya ke Mongolia bila urusan perangnya telah selesai. Cao Min menggunakan kesempatan itu untuk meminta Uchi melakukan permintaan ketiganya, yaitu menyisiri alis matanya. Kalau teman-teman membaca cerita novelnya, disinilah ending cerita yang terjadi, di mana Uchi memenuhi permintaan ketiga Cao Min dengan menggambar alis matanya dan tertawa keras sambil mengatakan kalau ia akan merias alis mata Cao Min setiap harinya.
Tapi suara tertawa cekikikan kecil terdengar dari luar. Itu adalah suara dari Chouchoro yang mengunjungi mereka. Chouchoro yang iseng mengingatkan Uchi juga pernah berjanji akan melakukan satu hal untuknya. Uchi lalu bertanya apa hal tersebut dan Chouchoro mengatakan ia belum terpikirkan dan mungkin ia akan memberitahu apa permintaannya pada saat Uchi menikahi Chomin. Seperti itulah berakhirnya cerita yang ada di dalam novel setelah memasukkan beberapa plot selanjutnya dari serial ini. Dan mari kita lanjutkan alurnya untuk menamatkan ending versi serialnya. Esoknya di saat berpisah dengan Min Min, Uchi mengembalikan tusuk konde kayu yang pernah ia buat dan hadiahkan padanya beserta sebuah kotak kayu yang dia ukir sendiri. Dan Chomin sendiri memberikan sebuah sapu tangan sulamannya sebagai tanda mata perpisahan. Tepat sebelum Chomin pergi, para petinggi Ming datang dan dikejutkan dengan kenyataan Chomin belumlah mati. Chu Yanchang dan para petinggi mencegah Chomin untuk pergi karena mereka sudah bisa menerima dirinya di samping ketua. Segera Chomin pun ikut kembali ke perkumpulan Ming dan disambut dengan sangat baik oleh Yin Li yang menggandengnya. Sementara di dalam aula berkumpul para petinggi yang menyarankan agar Uchi segera menikahi Chomin. Semua orang menyetujuinya walau Yin Yewang masih sulit memberikan restunya. Sedangkan Chomin diberitahu Yin Li betapa sukanya Aniu Keke terhadap Min Min. Untuk itu, ia akan selalu baik kepada Min Min dan menyayanginya seperti Aniu Keke. Uchi lalu datang menemui Min Min dan mengajaknya ke aula. Setelah mereka berjalan keluar kamar, Yin Li menoleh dan melihat mereka dengan pandangan tak rela. Namun, ia tersenyum pada akhirnya. Tiba di aula, ternyata para petinggi sudah menyiapkan sebuah upacara pernikahan sederhana dan mendesak agar mereka berdua menikah saat itu juga. Tapi Chomin melepaskan tangan Uchi yang menggandengnya dan pergi dari situ. Uchi mengejarnya hingga ke kamar. Dijelaskan Chomin jika mereka menikah hanya akan membuat ayahnya dipersalahkan Kaisar Mongolia karena yang dunia ketahui Chomin telah meninggal. Itu artinya ayahnya akan dicap sebagai pengkhianat karena membuat berita palsu dan Ming akan diuntungkan dengan pergolakan tersebut. Uchi akhirnya menyadari ia hanya dimanfaatkan oleh politik para petinggi Ming dan meminta kekasihnya untuk tinggal semalam dahulu sebelum pergi. Menikmati malam terakhir kebersamaan mereka, Uchi meminta agar ia dipertemukan dengan ayah Chomin. Segera pertemuan antara mereka dilangsungkan yang pada akhirnya Uchi berhasil membujuk Chagan Temuer untuk melakukan gencatan senjata sementara waktu. Sebelum pergi, Pangeran Ruoyang memberikan restu kepada putrinya untuk menentukan masa depan sendiri. Tapi tidak ada yang menyangka ketika tiba di luar, sementara Uchi tiba-tiba ditahan dan berduel dengan dua tetua Sonming yang menghadanginya, dan ternyata kedua tetua ini telah dibeli oleh Chu Yanchang untuk mengkhianati Chagan Temuer yang dibunuh oleh para pasukan Ming yang sudah bersiap. Wang Paopao diminta ayahnya untuk segera kabur setelah itu, dan Chomin hanya bisa menangisi kematian sang ayah. Uchi lalu marah setengah mati atas pembunuhan keji dan tidak terhormat tersebut kepada para petinggi Ming yang mengaku sudah merencanakan semua hal ini dan merahasiakannya dari Chang Uchi. Chomin lalu masuk ke dalam aula dan menodongkan pedangnya kepada Chu Yanchang. Tapi Tiobuki tetap mencegah Min Min membunuh anggotanya dan membuat Chomin pergi tanpa pilihan. Dalam keputusasaannya, Chomin meninggalkan Ming sambil membawa jenazah sang ayah. Uchi mengejarnya namun tidak berhasil mencegah kepergiannya. Chomin mengembalikan tusuk konde kayunya kepada Uchi dan memintanya untuk tidak menemuinya lagi jika Uchi tidak pergi dengannya dari sekarang. Namun bagaimanapun juga, Uchi tetap memilih untuk tidak meninggalkan Ming karena tanggung jawabnya. Setelah Chomin berjalan pergi, Uchi bersumpah untuk mencari Min Min setelah urusannya selesai. Uchi lalu pergi ke Gunung Utang menenangkan dirinya dan mendapatkan nasihat dari kakek gurunya yang bijak akan filosofi Tai Chi dan melatihnya sementara waktu hingga ia kembali ke Ming dan mendapati para petinggi telah menyiapkan aula besar untuknya dengan tata raja menunggunya. Kekuasaan dinasti Yen telah berakhir, Kaisar Mongolia telah terdesak hingga ke daratan Eropa. Dan Chen Youliang yang mengambil kesempatan mendirikan dinasti baru akan segera ditumbangkan oleh Ming. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seorang Kaisar Ming dan menawarkan Uchi tahta tersebut. Uchi lalu meminta golok pembunuh naga dan menyatakan semangat serta idealismenya dan juga tujuan dari sekte Ming sendiri, yaitu tidak menjadi budak perebutan kekuasaan dan hanya membela kepentingan rakyat. Tahta kaisar itu kemudian ia belah menjadi dua dan meminta semua petinggi Ming untuk mengucapkan sumpah yang barusan ia ucapkan. Chang Uchi menyerahkan posisi ketuanya dan meninggalkan Ming setelah itu. Mengarungi gurun Mongolia yang begitu luas, hari demi hari ia lewati, tapi tidak pernah bisa menemukan kekasih hatinya. Hingga datang sebuah angin keberuntungan yang meniupkan sapu tangan dari genggaman Uchi, terhembus jauh hingga jatuh di dekat sebuah oase. Setelah mengambil sapu tangannya, Uchi melihat seorang penggembala domba di sana.
Sepertinya ia mengenali orang itu dan berlari mengejarnya, lalu memanggilnya Min Min. Wanita itu langsung menghentikan langkahnya, menoleh secara perlahan dan yes, sebuah akhir yang bahagia untuk mereka setelah petualangan panjang penuh perjuangan dan pengorbanan. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan itu, sekaligus menandakan berakhir sudah rekap ceritanya, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai dan berakhir sudah rekap trilogi panjang Pendekar Pemanah Raja Wali, Kembalinya Pendekar Raja Wali, serta Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. First Blood.